Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Masih ada beberapa bulan tersisa sebelum dimulainya konvensi, tetapi kultivator telah tiba di 9 gunung abadi dari 3 wilayah dan 7 wilayah. Mereka masih belum bisa memasuki gunung, tetapi sekitar selusin pasar dadakan dengan berbagai ukuran telah didirikan di dekatnya. Banyak kultivator kelas menengah dan kelas tinggi dari dua ras mengunjungi pasar ini, dan beberapa bahan langka serta obat-obatan roh muncul secara teratur di sana, menjadikannya sangat populer bagi semua kultivator yang berkumpul di daerah tersebut. Pasar sementara ini sebenarnya bukan bagian dari Myriad Treasure Convention, jadi tidak ada penegakan aturan yang ketat atau resmi. Beberapa penjaga dikirim dari 9 gunung abadi untuk berpatroli di pasar ini, tetapi mereka hanya bisa menjaga ketertiban di permukaan. Dengan demikian, ada beberapa contoh transaksi tidak bermoral yang terjadi di lokasi yang tidak jelas. Pada hari ini, ada transaksi yang terjadi di gunung yang suram dan sunyi yang cukup jauh dari 9 gunung abadi. Seorang kultivator paruh baya kurus dan seorang gadis kecil yang tampaknya baru berusia 12 tahun telah dikelilingi oleh 3 pria berbaju hitam, yang semuanya mengeluarkan niat membunuh. Yang paruh baya hanya berada di pertengahan tahap pendirian yayasan, sedangkan yang kecil hanya berada di tahap kondensasi ki. Namun, ketiga pria berbaju hitam yang mengepung mereka semuanya berada di tahap akhir pendirian yayasan, dan mereka jelas memiliki niat jahat. Orang yang tampak sebagai yang tertua di antara 3 pria berbaju hitam memasang ekspresi menyeramkan ketika berkata, "Bai Huaji, serahkan ginseng darah 1000 tahun. Jika Anda menyerahkannya tanpa perlawanan, tidak hanya mengizinkan Anda dan putri Anda pergi, kami bahkan akan memberi Anda beberapa batu roh. Jika tidak, jangan salahkan saya karena mengambilnya dengan paksa." Wajah pria paruh baya itu agak pucat, tetapi dia berhasil tetap tenang. Dia membalikkan tangan untuk menghasilkan kotak batu giok, lalu meletakkan tangannya di atas kotak itu dengan ekspresi marah saat berkata, "Si Kun, aku hanya bisa meratapi nasib burukku karena menaruh kepercayaanku pada orang sepertimu. Tetapi jika Anda menginginkan ginseng darah, Anda harus membiarkan putri saya meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Jika tidak, saya lebih baik menghancurkannya daripada menyerahkannya kepada Anda." Ketiga pria berbaju hitam semuanya sedikit tergerak setelah mendengar ini. "Tidak, tak satu pun dari kalian akan pergi sebelum menyerahkan ginseng darah," salah satu pria berbaju hitam menolak. Bagaimana aku bisa yakin kalian bertiga tidak akan membunuhku dan putriku setelah mendapatkan ginseng darah? Jangan bilang kau akan bersumpah atau semacamnya, sumpahmu tidak berpengaruh pada diriku," kata pria paruh baya itu dengan tegas. "Maka baik kamu maupun putrimu tidak akan pergi dari sini. Baiklah, kita akan melepaskannya." Pria berbaju hitam yang menolak lamaran itu akan mengeluarkan ancaman lain ketika Si Kun memotongnya sebelum menyetujui tuntutan pria paruh baya itu. "Kakashi, apakah kamu tidak mau mengikuti petunjukku?" Si Kun menoleh kedua temannya dengan tatapan dingin di matanya. Dua pria berbaju hitam lainnya bertukar pandangan waspada sebelum menurut dengan sikap pasrah. "Tidak. Kami tidak akan berani melakukan itu. Kalau begitu, kami akan melakukan apa yang dikatakan Kakashi dan membiarkan gadis itu pergi." Pria setengah baya sangat gembira mendengar ini. "Kamu mendengar kami. Kami akan membiarkan gadis kecil itu pergi, tetapi jika kamu mencoba membohongi, aku yakin kamu tahu konsekuensi yang menantimu." Si Kun mengancam. Ekspresi pria paruh baya itu sedikit mereda, dan berkata, "Yakinlah, aku hanya mengkhawatirkan keselamatan putriku. Selama keselamatannya dapat dipastikan, ginseng darah ini tidak ada bandingannya." "Tidak, ayah, aku tidak akan meninggalkanmu." Gadis kecil itu sangat cantik dan menggemaskan, saat ini berpegangan pada jubah pria paruh baya itu dan menggelengkan kepalanya.
Ekspresi pria parubaya itu sedikit berubah, dan dia dengan cepat mengirimkan suaranya ke gadis kecil itu. Kamu harus keluar dari sini, gadis bodoh. Cari nenekmu agar dia bisa datang untuk menyelamatkanku. Gadis kecil itu sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum mengangguk. Baiklah, cepat dan pergi. Kalau tidak, aku mungkin berubah pikiran, desak Si Kun dengan suara mengancam. Meskipun masih muda, gadis kecil itu tahu apa yang harus dia lakukan dalam situasi ini. Setelah melirik pria parubaya untuk terakhir kalinya, dia melambaikan tangan kecilnya ke udara, dan jimat putih muncul di genggamannya. Dia menempelkan jimat itu ke tubuhnya, dan lapisan cahaya putih segera muncul saat dia terbang menjauh. Pria parubaya itu memegang kotak batu giok di tangannya dengan cengkeraman sambil menilai putrinya yang masih kecil tanpa berkedip. Ketiga pria berbaju hitam itu tetap diam di tempat, dan dia menghela nafas lega setelah gadis kecil itu melewati mereka. Namun, tepat pada saat ini, kejadian yang tiba-tiba terungkap. Setelah gadis kecil itu terbang sekitar 30 kaki dari Si Kun, cahaya ganas melintas di matanya, dan dia tiba-tiba mengayunkan lengannya ke udara, kemudian menyapu ke belakang sebagai bayangan hitam yang memanjang dengan cepat. Aduh! Gadis kecil itu berteriak kaget, dan dia tidak dapat memberikan perlawanan apapun saat dia ditangkap oleh Si Kun. Dia kemudian ditarik kembali, dan sebuah tangan hitam mengkilap mengunci dirinya di lehernya. Pria parubaya itu secara alami terkejut dan marah dengan perkembangan yang tiba-tiba ini, dan cahaya spiritual meletus dari tangannya saat dia berteriak, "Apa yang kamu lakukan, Si Kun? Lepaskan dia atau aku akan menghancurkan ginseng darah ini sekarang juga. Hancurkan ginseng darah dan aku akan melakukan hal yang sama pada leher putrimu. Diam dan lemparkan kotak itu sekarang juga. Aku akan menghitung sampai 3, dan jika saat itu aku tidak memiliki ginseng darah di tanganku, aku akan memastikan hari ini menjadi peringatan kematian putrimu." 1, 2. Si Kun mengabaikan ancaman pria parubaya itu dan malah mengencangkan jarinya di leher gadis kecil itu, menyebabkan wajahnya berubah sedikit ungu dari kengerian dan sesak napas. Pada saat yang sama, dia mulai menghitung sampai 3, tidak memberi pria parubaya itu waktu untuk berpikir. Dua pria berbaju hitam lainnya sangat gembira melihat ini. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa Si Kun tidak berniat membiarkan gadis kecil itu pergi dari awal, dan hanya mempermainkan agar dia bisa mengambilnya sebagai sandera. Ketenangan yang dipertahankan pria parubaya itu goyah saat melihat ini, dan tubuhnya gemetar karena amarah sementara otaknya benar-benar tidak berfungsi. Tepat saat Si Kun hendak menghitung sampai 3, dia buru-buru melemparkan kotak giok ke depan dengan panik. Salah satu pria berbaju hitam terkekeh saat dia melangkah maju sebelum membuat gerakan meraih, dan kotak batu giok itu segera ditarik ke genggamannya. Periksa untuk melihat apakah ginseng darah benar-benar ada di dalam kotak. Si Kun segera memerintahkan. "Ya, saudara Si." Pria berbaju hitam melepas tutup kotak, dan semburan cahaya merah meletus dari dalam saat ginseng merah yang panjangnya sekitar 1 kaki terungkap. "Itu benar-benar ginseng darah, kakak Si." Pria berbaju hitam itu berkata dengan gembira. Si Kun dan pria berbaju hitam lainnya juga sangat gembira mendengar ini. Wajah pria parubaya itu semakin memucat, dan dia menggertakkan giginya saat dia berkata dengan suara dingin, "Baiklah, kamu sudah mendapatkan ginseng darah, kembalikan putriku kepadaku." Apakah kamu menyuruhku untuk membiarkanmu pergi sehingga kamu dapat meminta peri Yue Hua itu untuk memburu kita?" Si Kun mendengus dingin. "Kamu kenal ibu mertuaku, tapi kamu masih berani melakukan ini." Hati pria parubaya itu langsung tenggelam setelah mendengar ini. "Haha, kamu pikir kami akan menargetkanmu tanpa menggali beberapa informasi latar belakangmu terlebih dahulu? Kami tidak ingin menjadikan kultivator formasi inti sebagai musuh kami,
tetapi inilah yang kamu dapatkan karena memiliki ginseng darah ini. Dengan ginseng darah ini, kami bertiga juga akan segera mencapai tahap formasi inti, jadi kami tidak perlu takut pada peri Yue Hua. Selain itu, setelah kami membunuhmu dan putrimu, siapa yang akan tahu bahwa kami pelakunya? Obrolan yang cukup, bunuh dia. Pria parubaya itu melepaskan raungan putus asa saat dia mengayunkan lengan bajunya ke udara, memanggil pedang kuning kecil yang akan dia lemparkan ke Si Kun. Namun, dia tidak akan bisa menyelamatkan putrinya tepat waktu. Si Kun mengatupkan jari-jarinya untuk menjentikkan leher gadis kecil itu, tetapi situasi yang mengerikan terjadi. Semburan fluktuasi spasial tiba-tiba meletus di dekatnya. Setelah itu leher gadis kecil itu digantikan oleh sesuatu yang keras dan sedingin es. Pada saat yang sama, semburan rasa sakit yang menyiksa menembus ujung jarinya, dan dia melolong kesakitan saat buru-buru melihat ke bawah. Dia menemukan bahwa gadis kecil yang dia culik telah digantikan oleh boneka logam hitam. Boneka itu sangat kasar, dan ada paku tipis sepanjang inci di seluruh tubuhnya. Tangannya benar-benar tercabik-cabik oleh paku-paku tajam ini, dan darah mengalir bebas dari luka-luka itu. Dia melemparkan boneka logam itu ke kejauhan, dan meraung, "Siapa di sana? Tunjukkan dirimu." Sementara itu, pria parubaya itu benar-benar terperangah. Baru pada saat itulah dua pria berbaju hitam lainnya menyadari apa yang baru saja terjadi, dan salah satu memanggil sepasang tombak perak pendek, sementara yang lain mengeluarkan perisai hitam berduri. Keduanya kemudian segera melepaskan indera spiritual ke area sekitar. "Saya tidak tahu tentang Anda, Tuan Muda Hai, tapi saya tidak bisa hanya duduk di sini dan menonton lebih lama lagi." Sepertinya pertempuran tidak dapat dihindari, suara dingin tiba-tiba terdengar dari balik pohon terdekat. Trio Si Kun segera berbalik ke arah itu secara serempak dengan waspada. Kamu pikir aku hanya akan mengabaikan yang ini? Ini adalah tipe orang yang paling aku benci. Perampokan sudah cukup buruk, namun mereka masih ingin membunuh seorang gadis kecil. Tapi sekali lagi, aku tidak yakin kita berdua bisa mengalahkan ketiga bajingan ini. Suara laki-laki lain yang marah terdengar dari balik pohon yang sama. "Haha, jangan takut. Kita punya kakak Han di pihak kita, bukan? Bahkan jika kita tidak bisa mengalahkan mereka dalam pertarungan 3 lawan 3, pasti juga tidak ada risiko." Pemilik suara yang pertama terkekeh. Trio Si Kun mengamati pohon itu dalam diam dengan ekspresi gelap di wajahnya. Tiba-tiba, cahaya spiritual biru menyala di belakang pohon, dan 3 kultivator tiba-tiba muncul. Mereka terdiri dari seorang pria tampan dalam satu set jubah ilmiah, seorang pendeta Taois dengan pedang kayu hitam di punggungnya, dan seorang pemuda berjubah biru yang tampaknya berusia 20-an. Pemuda berjubah biru itu memegang jimat perak di satu tangan dan sosok mungil di tangan lainnya. Itu adalah gadis kecil itu, Bai Guoer. Mereka adalah trio Han Li. Secara kebetulan, mereka baru saja tiba di tempat ini. Mereka telah melakukan perjalanan selama ini dan sudah dekat dengan Gunung 9 Abadi, jadi berencana untuk beristirahat di sini selama 1 malam sebelum mengunjungi pasar dadakan keesokan harinya. Namun, bahkan sebelum mereka bertiga mulai beristirahat, Si Kun dan yang lainnya juga tiba di tempat terpencil ini, diikuti dengan perampokan ini. Ini adalah kejadian yang sangat umum di alam roh, tetapi Si Kun telah melangkah terlalu jauh dengan mengancam pria parubaya dengan seorang gadis kecil sebagai sanderanya. Tuan Muda Hai dan Qilingzi tidak tahan untuk berdiri melihat saja, itulah sebabnya mereka memutuskan untuk turun tangan untuk menyelamatkan gadis kecil itu. Tentu saja, mereka juga ditemani oleh Han Li yang tak terduga, jadi terlepas dari bagaimana situasinya, mereka tidak akan berada dalam bahaya besar. Setelah mereka berdua keluar dalam kemarahan, Han Li hanya bisa muncul di samping mereka dengan senyum masam di wajahnya.
Hati Si Kun sedikit lega setelah menentukan bahwa di antara dua orang pertama yang muncul, satu adalah seorang kultivator pendirian yayasan, sementara yang lain hanya manusia biasa. Siapa kamu dan mengapa kamu ikut campur dalam bisnis kami? Qilingzi, jimat pengganti besar milikmu itu pasti cukup menarik untuk memungkinkan boneka itu menggantikan gadis kecil itu. Mengapa kamu tidak menggunakannya terakhir kali ketika kita sedang diburu? Apakah kamu bersiap untuk mengambil kartu truf ini denganmu ke dalam kubur? Tuan Muda Hai menuduh sambil memutar matanya ke arah Qilingzi. Tentu saja aku tidak siap mati sebelum menggunakan jimat ini. Jimat pengganti hebat tidak semudah itu digunakan. Aku menghabiskan hampir semua kekayaanku, dan aku hanya bisa memperbaiki salah satu dari jimat ini. Ketika saya mencoba menggunakannya, saya tidak memiliki kekuatan sihir yang cukup dan tidak dapat melakukannya. Jika saya tidak memberikan jimat itu kepada saudara Han untuk dia gunakan, kami bahkan tidak akan bisa menyelamatkan gadis kecil itu, balas Qilingzi dengan marah. Jadi begitu, Tuan Muda Hai agak terkejut mendengar ini. Keduanya benar-benar mengabaikan Si Kun, dan ekspresinya semakin gelap. Tatapan ganas juga muncul di mata dua pria berbaju hitam lainnya. Adapun Han Li, dia dengan lembut menempatkan gadis kecil itu ke tanah di sampingnya saat sedikit senyum muncul di wajahnya. Bai Guoer masih belum pulih dari traumanya, dan dia menatap kosong pada trio Han Li, benar-benar bingung apa yang harus dilakukan. Bunuh ketiga bajingan ini, Si Kun memerintahkan. Dalam pengalamannya, meskipun ada 3 lawan lagi, satu-satunya yang benar-benar harus mereka awasi adalah pemuda berjubah biru, yang berada di tahap pendirian yayasan akhir dan masih belum berbicara. Mereka bertiga semuanya tahap akhir pendirian yayasan, jadi di atas kertas, mereka pasti dapat sepenuhnya mendominasi lawannya. Selain itu, kedua rekannya sangat waspada terhadapnya adalah indikasi yang jelas bahwa dia memiliki satu atau dua truf yang sangat kuat yang akan menjadi ancaman bahkan bagi para kultivator formasi inti. Karena itu, dia secara alami sangat percaya diri dengan kemampuan kelompoknya untuk membunuh trio ini. Satu-satunya masalah adalah tidak realistis untuk mengharapkan mereka dapat membunuh ketiga penyusup usil ini sekaligus. Lagi pula, jika mereka bertekad untuk melarikan diri, maka akan sangat sulit untuk memburu mereka. Inilah mengapa dia tidak menyerang sejak awal dan mencoba menggunakan kata-katanya untuk menenangkan trio Han Li. Namun, ini bukan pertama kalinya Si Kun melakukan hal seperti ini, dan mereka tahu bahwa tidak akan ada cara baginya untuk meyakinkan trio ini melalui kata-katanya. Karena itu, dia segera mengubah rencananya dan memutuskan untuk membunuh mereka. Bahkan jika ada yang melarikan diri, mereka bisa langsung melarikan diri dari 9 gunung abadi dan bersembunyi. Itu tidak seperti kultivator tingkat tinggi manapun yang akan memburu sekelompok pendirian yayasan atas sesuatu seperti ini. Jadi, setelah dia mengeluarkan perintah untuk membunuh trio Han Li, tumpukan bendera formasi hitam di tangannya segera ditembakkan sebagai selusin garis cahaya hitam. Namun, mereka menargetkan pria paruh baya bukan trio Han Li. 2 tombak perak dan perisai hitam berduri yang dipegang oleh teman-temannya juga melonjak ke arah pria paruh baya itu sebagai 2 garis cahaya perak dan awan hitam. Mereka bertiga sering menggabungkan kekuatan untuk melawan musuh, jadi tidak perlu komunikasi sebelum mereka mencapai kesepakatan. Mereka ingin membunuh pria paruh baya itu terlebih dahulu sebelum menghadapi trio Han Li. Wajah pria paruh baya itu sedikit memucat setelah melihat ini, dan dia segera menjentikkan pergelangan tangannya untuk mengirim pedang kuning kecil itu terbang di udara, memunculkan proyeksi pedang yang luas yang berputar di sekitar tubuhnya untuk membentuk penghalang. Setelah itu, dia mengayunkan lengan bajunya yang lain ke udara, dan segumpal debu kuning meletus sebelum berubah menjadi bintik cahaya bintang yang menggenangi tubuhnya. Serangkaian ledakan bergemuruh terdengar, dan 3 set harta mampu menghancurkan penghalang pedang dengan mudah.
Namun, mereka ditolak oleh butiran pasir kuning, dan itu cukup mengejutkan bagi trio Sikun. Namun, sebelum mereka memiliki kesempatan untuk menyerang penghalang cahaya bintang lagi, Tuan Muda Hai melepaskan teriakan nyaring sebelum tiba-tiba menghentakkan kaki ke tanah. Tanah di bawah sedikit bergetar, dan tubuhnya melesat seperti anak panah, muncul di udara di atas kultivator yang memegang tombak. Sepasang sarung tangan emas yang berkilauan kemudian tiba-tiba muncul di tangannya, dan dia mengayunkan tangannya ke udara, mengirimkan proyeksi kepalan emas yang tak terhitung jumlahnya menghujani ke bawah seperti badai yang sangat deras. Bahkan sebelum proyeksi tinju mencapai target, sudah melepaskan aura yang mencengangkan. Pria berbaju hitam di bawah cukup terkejut dengan ini, dan dia buru-buru membuat segel tangan untuk menarik dua garis cahaya perak di kejauhan, yang kembali ke sisinya sebelum membentuk penghalang cahaya perak untuk melindunginya. Serangkaian dentuman keras terdengar berturut-turut, dan cahaya keemasan dan perak terjalin untuk membanjiri keduanya. Tuan Muda Hai terkekeh dengan riuh ketika cahaya keemasan yang cemerlang meletus dari proyeksi tinjunya, yang jatuh seperti matahari keemasan, dengan mantap memaksa kembali cahaya perak. Dia prajurit penyempurnaan tubuh yang menggunakan alat roh. Pria lain berbaju hitam ekspresinya berubah drastis setelah melihat ini, dan dia segera menunjuk ke perisai hitamnya yang berduri, tampak seolah-olah dia akan menyerang Tuan Muda Hai juga. Namun, tepat pada saat itu, Qi Lingzi menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Bagaimana kamu bisa melawannya 2 lawan 1? Itu terlalu tak tahu malu. Tidak pantas bagi seorang guru kuil bergengsi sepertiku untuk terlibat dalam pertempuran melawan bajingan sepertimu, tapi aku harus melakukannya, untuk membuat pengecualian demi Tuan Muda Hai. Begitu suaranya menghilang, dia mengangkat tangan sebelum menempelkan jimat biru ke tubuhnya. Kilatan cahaya biru muncul, lalu menghilang dalam sekejap, dan Qi Lingzi langsung menghilang. Namun, cahaya biru yang sama kemudian segera muncul kembali di udara di atas pria bersenjatakan perisai berbaju hitam. Dia cukup berpengalaman dalam pertempuran, dan setelah dia merasakan ada sesuatu yang salah tentang cahaya itu, dia segera mengalihkan perisainya dari rekannya untuk menabraknya. Bam! Cahaya biru itu dihaluskan seperti bola air dan menghilang sebagai bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, tetapi Qi Lingzi tidak terlihat dimanapun. Pria berbaju hitam tersentak saat melihat ini, dan dia menyadari bahwa dia telah ditipu, tetapi sudah terlambat, dan awan kabut biru samar tiba-tiba muncul di belakangnya. Setelah itu, beberapa paku es biru sepanjang puluhan kaki melesat ke udara. Pria berbaju hitam memiliki basis kultivasi yang lebih unggul dari Qi Lingzi, tetapi tidak mungkin dia bisa bereaksi terhadap serangan yang telah dilepaskan dalam jarak sedekat itu. Dengan demikian, paku es biru menghantam punggungnya. Namun, semburan cahaya hitam tiba-tiba muncul, dan proyeksi kepala harimau hitam tiba-tiba muncul di dalam cahaya hitam ini. Sebagian besar paku es terhalang oleh proyeksi ini, dan hanya beberapa mengenai punggung pria itu, menyebabkan dia tersandung ke depan ketika beberapa aliran darah mengalir ke tubuhnya. Aku akan membunuhmu, bajingan. Pria berbaju hitam itu segera menjadi sangat marah dan membuat segel tangan. Lengan bajunya melotot, dan beberapa kepala hantu hitam terbang keluar dari dalam. Semua kepala hantu ini menyemburkan api kuning beracun dari mulut saat menerkam dengan kejam ke arah Qi Lingzi. Qi Lingzi sangat ketakutan oleh serangan mendadak ini, dan dia buru-buru meraih pedang kayu hitam di punggungnya. Dia kemudian membuat segel tangan dengan cepat menunjuk pedang kayu itu beberapa kali berturut-turut. Semburan cahaya biru segera meletus dari ujung pedang sebelum mengenai tengkorak hitam dengan tepat. Namun, kepala hantu hitam itu hanya bergidik sedikit, tetapi tidak benar-benar rusak oleh serangan itu. Meskipun demikian, Qi Lingzi mampu melayang di udara dengan cahaya biru berkedip dari tubuhnya,
menggunakan semacam teknik gerakan untuk membuat lawannya tidak dapat memukulnya. Terlepas pria berbaju hitam itu memiliki harta yang jauh lebih unggul dan basis kultivasi dibandingkan dengan dia. Ekspresi Si Kun semakin gelap setelah melihat ini. Meskipun hanya dua dari trio Hanli yang menyerang, mereka jauh lebih merepotkan daripada yang dia perkirakan. Dia yakin bahwa teman-temannya pada akhirnya akan mampu mengurus keduanya, tapi dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Karena itu, dia segera mengambil keputusan. Selusin lebih garis-garis cahaya hitam masih tak henti-hentinya membombardir penghalang cahaya bintang di sekitar paruh baya sementara dia membalik tangan untuk menghasilkan kantong kulit merah tua, di mana suara dengungan bisa terdengar. Namun, tepat pada saat ini, suara dingin terdengar dari belakangnya. Oh, apakah itu serangga roh? Mereka tampaknya memiliki kaliber yang layak juga. Sungguh luar biasa bahwa seorang kultivator pendirian yayasan seperti Anda memiliki serangga roh seperti itu.